Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kemarin saya kan udah ungkapin sebuah pertanyaan tentang kemungkinan rumah yang dibeli di tahun 2010 milik Yusuf Mansur itu ada kaitan ya. Ini kemungkinan ada kaitan dengan investasi batubara JPN ya, yang dimana Yusuf Mansur mengumpulkan investasi di Masjid Darussalam dengan nama JPN ya, karena itu merupakan jamaah Masjid Darussalam, makanya mungkin ya nama-nama itu dibikin syariah gitu ya. Dan Yusuf Mansur juga berbicara tentang investasi pembagian hasilnya itu salah satunya digunakan untuk ya membangun Darul Quran. Membangun Darul Quran gitu ya. Nah teman-teman, karena harus diruntut itu maksudnya di tahun-tahun itu apa sih yang dilakukan Yusuf Mansur. Nah ini penting teman-teman, kenapa saya katakan bisa menjadi indikasinya, bisa menjadi berkaitan, karena di tahun itu juga itu apa ya, sebuah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Nah di sini ada di kata data, ini bukan omongan saya ya. Jejak Yusuf Mansur dalam dugaan kasus penipuan investasi batubara. Adiansah mulai muncul di hadapan para jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor pada Juni 2009 silam. Catat ya, Juni 2009 silam. Dari kondang Yusuf Mansur menjadi orang yang bertanggung jawab memperkenalkan Adiansah kepada para jamaah itu. Kala itu Yusuf Mansur bahkan melakukan presentasi soal investasi batubara kepada para jamaah. Ini kata data ya, bukan main-main, karena ini merupakan media yang cukup kredibel ya. Yusuf Mansur memperkenalkan Adiansah sebagai Direktur PT Adi Partner Perkasa. Perusahaan ini diklaim punya izin untuk pertambangan di sejumlah lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saat itu Pak Ustadz dalam kurung Yusuf Mansur juga mengaku sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa, kata Jaini Mustafa, salah seorang jemaah Masjid Darussalam. Adiansah menceritakan diri sebagai seorang resiris dari Kalimantan Selatan. Ia sesumbar punya segunung batubara yang siap ditambang. Itulah alasan utama mendatangi jamaah di masjid tersebut. Ia pun mengundang para jamaah untuk berinvestasi. Adiansah menjanjikan keuntungan 28% setiap bulan bagi para investor tersebut. Namun Adiansah adalah orang asing bagi para jamaah. Bagaimana mungkin calon investor bisa percaya begitu saja kepada sosok asing ini? Kuncinya ada di Yusuf Mansur, kata Jaini. Menurut Jaini, para jamaah tidak mengenal Adiansah, namun karena Yusuf Mansur getol mempromosikan investasi tersebut, mereka pun percaya begitu saja. Setelah itu para investor berbondong-bondong menyetorkan uangnya. Jumlahnya fantastis, setoran paling besar bisa mencapai 5,6 miliar dari satu investor saja. Selain itu ada juga yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta. Jenny sendiri ikut berinvestasi sebanyak 80 juta. Guna mengakomodir animo investor, Adiansah dan Yusuf Mansur lantas membentuk satu unit usaha khusus di bawah bendera PT Adi Partner Perkasa. Unit ini diberi nama Jabal Nur, dengan fungsi utama mengayomi para investor batubara tersebut. Dana investasi disetorkan lewat Baitul Mal, ini BMT ya, Darussalam Madani. Baru nanti diserahkan kepada PT Adi Partner Perkasa atas jasanya tersebut. BMT Darussalam mendapatkan porsi 3% yang diambil dari keuntungan investor. Selain itu, menurut Jaini, sebanyak 14% dari total keuntungan investor juga dialihkan sebagai sedekah kepada Yayasan Yayasan Darul Quran milik Yusuf Mansur. Jadi 28% keuntungan yang dijanjikan sebetulnya kami cuma dapat 11%. Kunjungan ke lokasi. Adiansah melakukan berbagai cara untuk mengutip uang dari investor. Ia misalnya pernah mengajak belasan
jamaah masjid mengunjungi tambang batubara. Lokasinya ada di desa Sungai Cuka, Kecamatan Satuai, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Salah seorang jemaah yang ikut ke lokasi tambang bercerita mereka tidak keluar uangnya sepeser pun saat itu. Beberapa investor kakap bahkan diberikan kursi pesawat kelas bisnis. Kami ke lokasi tambangnya saja naik Alphard, kata jamaah tersebut. Pada kesempatan lain, Ardiansyah juga pernah memberikan uang muka pembelian 8 unit mobil merek Lexus kepada para jamaah. Mobil-mobil itu dipamerkan di pelataran Masjid Darussalam pada suatu sore di penghujung 2009. Jadi di tahun-tahun 2009 itu di bulan-bulan akhir, ya mungkin bulan November itu ya. Para jamaah yang penasaran berkumpul di sekitar mobil-mobil itu. Tanpa diundang, Ardiansyah lantas mengatakan kalau mobil-mobil itu diberikan kepada para nasabah yang investasinya mencapai miliaran rupiah. Mobil itu sebenarnya bukan dikasih gratis, kami cuma dibantu bayarin uang muka, kata salah seorang investor. Strategi pamer kesuksesan itu membuat para investor membenamkan uangnya lebih dalam. Jadi bercerita setelah kunjungan ke lokasi tambang dan aksi pamer mobil itu, para jamaah yang sebelumnya ragu berinvestasi jadi kian yakin. Salah seorang kolega Jenny bahkan pernah memberikan Rp 3 miliar kepada dirinya sebagai modal investasi. Padahal kala itu ia cuma berminat meminjami 300 juta saja. Waktu itu kan pakai cek sama dia, ditambahin nolnya 1 jadi 3M, kata Jenny. Mereka jumlahnya terlalu besar, jadi lantas mengurungkan niatnya. Merasa jumlahnya terlalu besar, jadi lantas mengurungkan niatnya. Ia akhirnya cuma berinvestasi 80 juta saja. Nurholik, salah seorang jamaah, sampai menjual rumahnya untuk berinvestasi. Kala itu ia memperoleh 700 juta dari hasil penjualan propertinya tersebut. Sebanyak 200 juta ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya 500 juta investasi di proyek ini. Nah, ini catat tahun-tahunnya dan bulan-bulannya teman-teman. Jamaah semakin banyak, pengembalian investasi selalu lancar di masa-masa awal. Jadi di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, November ya. Berarti sekitar Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi sekitar 6 bulan ya. Namun, itu hanya berlangsung beberapa kali saja. Sejak Januari 2010, pembayaran mulai macet. Ardiansyah tiba-tiba seperti menghilang di telan bumi. Jamaah yang marah sempat mengundang Yusuf Mansur untuk meminta kejelasan. Dalam pertemuan terakhir dengan para investor, Yusuf Mansur meyakinkan mereka bahwa investasi mereka baik-baik saja. Udah, bapak tenang saja, duitnya pasti kita ganti katanya. Kata salah seorang jamaah menirukan ucapan Yusuf Mansur kala itu. Lebih dari 1 dekade berlalu sejak janji itu terucap, para investor tidak mendapat kejelasan. Uang yang sudah disetorkan raib begitu saja. Nurholik terlanjur menjual rumahnya, kini terpaksa ngontrak rumahnya. Sementara Jenny yang terlanjur geram akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menggugat 5 pihak sekaligus: PT Adipati Perkasa, Ardiansyah, Yusuf Mansur, BMT Masjid Darussalam, dan Yayasan Darul Quran. Saya gugat Daku Darul Quran juga karena mereka yang menerima sedekah 14% dari setiap keuntungan investasi, kata Jenny. Jejak penipuan Ardiansyah. Nah, ini catat ya teman-teman, karena ini berkaitan. Salah satu yang tidak diketahui para jamaah, saat Ardiansyah mulai muncul di hadapan mereka pada Juni 2009 itu, ia sebenarnya sedang terhimpit persoalan serius. 2 tahun sebelumnya, ia terlibat kasus penipuan batubara dengan total kerugian 52 miliar. Korbannya adalah PT Humpus Intermoda Tbk milik Tommy Soeharto.
Kisahnya berawal daripada 2007 ketika Adiansyah menawarkan batubara kepada Humpus yang mengaku sebagai direktur PT Adibara Nusantara yang memiliki kuasa pertambangan di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Jadi Adiansyah mengaku punya KP ya, jadi izin tambang. Ketika Humpus melakukan survei lokasi pada 2007, pihaknya perusahaan itu tidak menemukan lokasi pertambangan yang dimaksud. Kerjasama Humpus dengan Adiansyah sempat dibatalkan, namun Adiansyah lantas melakukan manuver dengan menggandeng kepala divisi pertambangan Humpus yakni Giandi Gurbada untuk memalsukan sejumlah dokumen. Ini misalnya mengubah akta pendirian PT Adibara Nusantara agar seolah-olah menjadi milik Adiansyah, padahal direktur utama perusahaan tersebut sejatinya atas nama Ending. Jadi diedit ya, dieditnya sebenarnya jelek sekali sebenarnya, saya udah lihat dokumennya. Dalam persidangan baru diketahui Giandi Gurbada ternyata ikut menanamkan modal di PT Adibara Nusantara. Berbekal lusinan dokumen palsu, Humpus akhirnya menyetorkan sejumlah uang kepada Adiansyah, namun batubara yang dijanjikan tidak kunjung datang. Pada akhir 2008, Humpus akhirnya menyadari mereka sudah ditipu hingga 52 miliar. Sumber data bercerita saat Adiansyah mulai menjanjikan investasi batubara kepada para jamaah pada pertengahan 2009, saat itu ia sebenarnya sudah jadi tahanan di Mabes Polri. Jadi di pertengahan, bayangin aja, Adiansyah mulai menjajakan investasi batubara kepada para jamaah pada pertengahan 2009. Saat itu ia sebenarnya sudah jadi tahanan di Mabes Polri. Namun entah bagaimana ceritanya ia bisa tetap keluar mencari korban baru. Salah seorang jamaah bercerita saat itu Adiansyah memang sering mendapatkan pengawalan dari pihak yang diduga polisi. Jadi kami kira ia memang orang penting, kata salah seorang jamaah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya akan potong nanti karena saya akan mengkaitkan dengan sebuah kejanggalan dan memang saya punya datanya dan aneh sekali sebenarnya. Pada saat itu saya harus menjelaskan ini ya teman-teman. Jadi ya pasti ada orang dalam yang memang mengkhianati dalam tanda kutip ya perusahaan milik Tommy Soeharto itu, karena bayangin aja itu ditempel terus dikopi gitu ya, si namanya dirubah jadi Adiansyah, ditempel dan dikopi, bahkan bukan kelas Photoshop yang bagus gitu ya. Pada saat itu kalau tidak salah di 2007 itu ya Photoshop udah cukup lah ya gitu ya teman-teman, jadi udah cukup bagus. Tapi di sana kopiannya sangat jelek. Saya lihat punya data itu gitu, punya data itu bahwasanya sangat jelek, tapi karena ada orang dalam itulah sehingga tipu menipu mafia batubara ini memang lancar gitu, sehingga Humpus mengalami kerugian. Dan saya harus menekankan bahwasanya Humpus ini menekan Adiansyah untuk mengembalikan. Aneh kan teman-teman ya, kalau cerita ini diketahui oleh dalam tanda kutip Yusuf Mansur, harusnya Yusuf Mansur tidak dong memamerkan mengenalkan Adiansyah sebagai ya pengusaha batubara gitu ya. Nah, tapi aneh juga kalau Yusuf Mansur tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena pada saat itu kan ya Adiansyah dikawal kemana-mana, artinya mungkin dia tahanan dijamin gitu ya. Dulu gini teman-teman, ketika ada seorang yang ditahan atas dasar keperdataan atau penipuan itu, ada misalkan ya pengacara itu memberikan jaminan artinya dia itu memastikan bahwasanya si pelaku ini tidak melakukan kejahatan atau tidak akan kabur dengan jaminan misalkan KTP istrinya atau KTP ibunya, atau artinya saudaranya atau siapa yang menjamin dia untuk Adiansyah ini tidak kabur gitu. Jadi Adiansyah bisa keluar dengan catatan mungkin diawasi ya. Dan ini yang penting teman-teman. Karena aneh ya ketika ada orang yang diawasi kemana-mana dan dikontrol kemana-mana, itu Yusuf Mansur tidak mengetahuinya, kan otomatis bertanya ngapain sih orang-orang ini ngikutin si Adiansyah gitu, harusnya kayak gitu. Dan aneh sekali kalau misalkan
orang-orang yang dalam tanda kutip ya, orang-orang yang dalam tanda kutip di lingkungan pada saat itu kan Yusuf Mansur itu kayak seorang artis gitu ya, yang dimana dia itu ada manajemen artisnya, yang dimana banyak orang di sekitarnya, dan mungkin juga di sana ada ahli hukum, dan saya nggak yakin kalau nggak ada ahli hukum, karena artis kan selalu kayak gitu ya, punya jadwal dan punya ahli hukum juga, punya manajer yang memahami konteks hukum atau misalkan kerjasama kontrak dengan perusahaan atau dengan iklan dan lain-lain. Agak aneh juga kalau tidak memahami situasi itu. Ya, itu cuma sementara yang saya bisa ceritakan, nanti akan saya lanjut. Jadi perkiraan tahun dan perkiraan tahun dan bulan yang kemudian kita mencurigai bahwasanya modal dari warung stik itu, ini pertanyaan sih sebenarnya dan kecurigaan, modal dari warung stik itu apakah memang dari uang-uang yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur melalui PT Ardian Perkasa, dan termasuk juga pembelian rumah di tahun 2010, karena sangat mention ya, di mana Januari di bulan Januari di tahun 2010 berhentilah pembayaran tersebut, dan Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya perusahaannya baik-baik saja. Ini menurut kata data. Ketika perusahaannya baik-baik saja, Yusuf Mansur berinvestasi di warung stik dengan jumlah yang sangat besar, terus kemudian dia membeli rumah yang harganya sangat mahal ya, saya nggak tahu berapa miliar, 5 miliar, 10 miliar harganya, saya nggak tahu, yang jelas sangat mahal. Terus kemudian bukan cuma itu teman-teman, jadi ada investasi di tempat lain selain warung stik yang dibikin warung grup dan kemudian membeli rumahnya. Oke, di sini kuncinya teman-teman, tapi nanti saya akan bahas di video berikutnya. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.